ibadah sekolah minggu online. Kali ini adik-adik ditemani oleh Kak Nanti dan kita mau mengucap syukur pada Tuhan karena Tuhan sudah memelihara kehidupan kita. Saya percaya adik-adik di rumah tetap dalam kondisi sehat, semangat, dan tentunya ada sukacita. Nah, sebelum kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya, adik-adik ya. Angkat tangan, tutup mata, yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh Allah yang baik. Engkau sudah memelihara kehidupan kami, Engkau sudah memberkati, sudah memberikan kesehatan. Karena pagi ini kami mau bersyukur kepadamu Bapa. Biarlah pagi ini Tuhan Kau menyertai ketika kami akan memuji dan menyembah-Mu. Terlebih kami juga akan menerima kebenaran firman. Tuhan, Kau akan sertai dari awal hingga akhir ibadah online kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Semuanya hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita mau mengucap syukur pada Tuhan ya, karena Tuhan sudah baik kepada kita. Yuk kita pujikan sama-sama. Sekarang puji syukur. So
waktu ya, karena Tuhan itu baik, Dia sudah menyertai kita. Nah adik-adik, karena Tuhan sudah menyertai kita, tentunya selalu ada sukacita dalam diri kita adik-adik ya. Nah ada di rumah juga begitu, yalah selalu ada sukacita. Yuk kita pujikan sama-sama ya adik-adik ya. Oh sukacitaku. firman Tuhan melalui video. Ya, kita akan berdoa terlebih dahulu ya adik ya. Yuk, kita akan pujikan pujian Tuhan tak pernah janji. Ya, jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan
berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan berputus asa, jangan berputus asa, bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Yuk kita percaya tadi ya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah sertai dalam kami memuji dan menyembah Tuhan. Sungguh Bapa, hanya Engkau lah yang dipuji dan disembah Tuhan, karena Engkau begitu baik bagi kami. Engkau setia ya Bapa, Engkau Allah yang tak pernah berubah. Biarlah pada pagi hari ini Bapa, kami juga mau rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah anak-anak-Mu yang masih kecil ini, biarlah selalu Bapa dengar-dengaran akan firman-Mu, sehingga firman-Mu akan selalu menetap di dalam hati anak-anak-Mu dan dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan mereka. Berikan hikmat kepada kami Bapa, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik, selamat menikmati firman Tuhan. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Lalu ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya. Ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki Yoel dan Abia menjadi hakim atas orang Israel. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami." Harus ada raja atas kami, maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah permintaan mereka, dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu. Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru masak dan juru makanan. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10, dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Dan ia berkata kepada orang Israel itu, Beginilah firman Tuhan Allah Israel.
Aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu. Maka sebab itu, berdirilah kamu di hadapan Tuhan menurut sukumu dan menurut kaummu. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka. Maka didapati suku Benyamin. Tampil ke muka menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri, seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kis, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Tetapi jawab Saul, "Bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Bukankah kaumku yang paling hina?" Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, Kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian. Hidup raja! Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, sambil berkata, Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan. Dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Hai adik, nah kalian sudah melihat video tentang apa adik? Firman Tuhan pada pagi hari ini. Saul diangkat menjadi raja. Ya adik ya, dari video yang telah kalian nikmati tadi, maka ada hal yang perlu kita jadikan contoh ya adik ya. Yang pertama adik ya, hal yang tidak patut ditiru ya. Anak dari Bapak Samuel, namanya Yoel dan Abia ya. Itu punya sifat yang buruk adik-adik ya. Dia akan menggantikan ayahnya Samuel menjadi hakim ya. Tetapi sifatnya tidak seperti Pak Samuel. Pak Samuel itu jujur, takut akan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi dengan dua anaknya? Wah, anaknya itu tidak jujur adik-adik ya. Suka mencari untung atau laba ya. Kemudian juga berlaku tidak adil terhadap bangsa Israel ya. Kemudian juga apa adik? Suka menerima suap. Wah, satu perbuatan yang tidak baik ya. Karenanya dengan adanya ini maka bangsa Israel protes kepada Bapak Samuel supaya bangsa Israel ada seorang raja seperti bangsa-bangsa yang lain. Nah, ada setelah Bapak Samuel berdoa pada Tuhan, maka Tuhan juga mendengar ya. Tuhan juga mendengar permintaan dari bangsa Israel ya. Kemudian Tuhan melalui bahasa Bapak Samuel mengatakan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan Allah setuju bangsa Israel mengangkat raja. Tetapi dengan syarat-syarat ada ya. Syarat-syarat apa? Hak-hak raja. Wah, itu banyak ada ya. Karena raja dia punya hak ya. Nah, antara lain apa dari anak laki-laki mereka dipekerjakan sebagai pasukan, kemudian membajak sawah,
kemudian juga memelihara kuda ya, kuda dari raja, memelihara kereta, wah banyak sekali. Kemudian bangsa Israel juga 10% dari hasil ladangnya, hasil ternaknya itu menjadi hak raja. Wah, sudah dari banyak raja. Tapi bangsa Israel tidak menghiraukan persyaratan itu. Yang penting harus ada raja. Wah, akhirnya terpilihlah adik-adik ya. Siapa tadi yang menjadi raja? Saul ya. Dia dari suku Benyamin, suku yang terkecil adik-adik ya. Tapi hal yang patut ditiru dari Saul apa adik-adik? Dia orangnya rendah hati adik-adik ya. Meskipun dia itu parasnya tampan adik-adik ya. Ya, kemudian juga tingginya itu melebihi dari rata-rata bangsa Israel, lebih tinggi ya. Dan kemudian juga mungkin karena Saul dipilih oleh Tuhan juga mempunyai sifat yang baik ya. Tapi Saul tidak tinggi hati, tidak sombong ya. Dia rendah hati, dia merasa aku tidak layak. Aku hanya dari suku Benyamin, suku yang terkecil ya. Tapi Bapak Samuel mengatakan engkau telah dipilih Tuhan ya. Dan engkau harus menurut apa yang menjadi perintah Tuhan. Nah, ini adik-adik ya. Kita jangan menjadi seperti anaknya Bapak Samuel ya, tapi kita mau jadi seperti Saul, rendah hati, tidak sombong. Meskipun adik-adik mungkin pinter ya, mungkin adik-adik anaknya orang punya ya, tapi kalian juga tetap rendah hati. Semua apa yang kita miliki itu dari siapa adik-adik? Dari Tuhan. Yang penting kita harus mengucap syukur buat semua pemberian Tuhan. Nah, itu tadi adik-adik ya, firman Tuhan pada pagi hari ini yang dapat kita ambil ya isinya ya. Kak Narti juga pesan pada adik-adik, karena pandemi belum berakhir, tetap jaga 3M. Apa adik-adik? Pakai masker, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, kemudian juga apa? Jaga ya. Ini adik-adik adalah karena disampaikan pada kesempatan kali ini, dan kita mau mengakhiri ibadah online sekolah minggu pada kali ini. Kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau sudah menyertai ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, biarlah kami anak-anak-Mu ini Engkau jadikan seperti Saul ya Bapak, yang selalu rendah hati, tidak sombong, dan selalu takut akan Engkau ya Bapak. Kiranya anak-anak-Mu meskipun mereka itu pandai, mungkin mereka anak orang yang berpunya, tapi biarlah mereka juga tetap rendah hati, karena apa yang kita miliki semuanya dari-Mu. Biarlah Kau ajarkan kami anak-anak-Mu ini selalu pandai mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau juga berkati orang tua anak-anak-Mu, cukupi segala kebutuhannya. Terlebih Tuhan, Engkau memberi kami kekuatan kesehatan, karena di tengah-tengah pandemi yang belum berakhir ini, kami percaya Engkau tetap menjaga kami Bapak, asalkan kami juga tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau tetap menyertai kehidupan kami, Kau memberkati, Kau tetap menjaga kehidupan kami. Terima kasih, terpuji nama-Mu Bapa. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua adik-adik katakan amin. Sampai jumpa.